Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum bitaqwallahi azza wa jalla haqqa tuqatih fa innahu qala fi ayatihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, marilah kita awali pengajian pada pagi hari yang berbahagia ini dengan banyak kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lahir maupun batin, yang tampak maupun yang tidak kelihatan, bahkan yang sangat besar maupun yang sederhana. Berbicara tentang nikmat Allah, maka sungguh nikmat Allah ini banyak. Dan ketika ketidakhadiran atau minimal kurangnya sedikit saja dari apa yang biasa kita dapatkan, maka sungguh tidak bisa kita bayangkan. Yang biasanya kita begini, kok sekarang begitu. Yang biasanya kita begini, kemudian kok malah begini. Maka kita rasakan, ternyata selama ini kita sangat tergantung, terikat dan butuh dengan yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi hari ini termasuk di antara nikmat yang besar yang belum tentu didapatkan oleh seluruh maupun umumnya manusia. Itu adalah nikmat berupa bisa bangun, kemudian mengawalinya dengan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah, serta kemudian melanjutkan dengan berbagai macam amal baik dan positif. Ada sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian. Hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya, Kitab Sunan. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyinggung beberapa nikmat. Dan ini ternyata adalah di antara bentuk kebahagiaan. Kalau melihat hadis ini, bahagianya hamba itu sungguh sangat sederhana. Kata Nabi, man asbaha aminan fi sirbihi. Siapa saja yang bangun tidur dia merasa aman. Tidak ada perang, tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi dan yang lain sebagainya. Mu'afan fi jasadih, sehat fisik atau lahirnya. Indahu qutu yaumih, dia bisa makan bersama keluarganya. Faka'anna mahizat lahu dunya, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia beserta seluruh isinya. Tiga nikmat yang seringkali kita dapatkan, tiga nikmat yang kelihatannya sederhana, tapi ini bagian dari kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, berbicara tentang nikmat aman, ini tidak sesederhana yang kemudian seringkali kita bayangkan. Nikmat ini adalah poros sehingga disebutkan pertama kali oleh Nabi. Seluruh nikmat tidak bisa dinikmati tanpa kehadiran nikmat aman. Betul nggak, Bang? Saat ini kita merasa aman sehingga kita bisa menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ketika aman sedikit berkurang dan yang lain sebagainya, maka ini termasuk di antara ujian. Dan nikmat aman ini disinggung di banyak sekali tempat. Sehingga dalam beberapa hal terikat hal tersebut dengan nikmat ini. Orang kalau tidak aman tidak bisa berangkat haji atau umroh. Orang kalau tidak aman tidak bisa kemudian dia menegakkan jemaah.
Orang kalau tidak aman, tidak bisa kemudian dia pergi bersilaturahim, dan masih banyak. Melihat dulu-dulu yang pernah didoa oleh para nabi. Di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah abadikan di suratnya Al-Baqarah ayat 126. Satu lembar sebelum juz 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah dawuh, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatihi qalila thumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Al-ayah. Silahkan artinya. Barakallahu fiik. Ayat 126 surat Al-Baqarah. Allah mengingatkan kita semuanya. Bahkan Allah mendawuhkannya kepada Nabi. Wa idz qala lanalikanin donga. Berarti ada subjek yang sedang melakukan doa atau telah mengalaminya, dan yang diajak bicara oleh Allah ini asalnya tidak mengerti apa-apa. Sehingga Nabi itu termasuk di antara manusia yang tidak mengerti kecuali diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalahnya kalau Nabi itu lewat transmisi punya sanad. Kita ini tidak, Pak. Sehingga kita wajib untuk ngilmu. Entah itu membaca, entah itu ngaos, atau kemudian maos, dan yang lain sebagainya. Kita ini asalnya tidak ngerti apa-apa. Allah menyampaikan siapa yang berdoa tersebut Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kita umat Islam banyak sekali melestarikan ajaran beliau. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita baca dalam sholawat sampai akhir hayat. Perjuangannya luar biasa. Isi doanya, Rabbi, ya Allah, ya Tuhan, ij'al hadza, mohon engkau jadikan tempat ini, tidak disebut kota dan yang lain sebagainya, karena saat itu Mekah belum apa-apa. Ya Allah, jadikanlah tempat ini baladan aminah, negeri yang aman, damai, dan tentram. Dan ini dibuktikan, dikabulkan oleh Allah, tumus. Sehingga segala daya, upaya apapun untuk merongrong Mekah itu pasti gagal. Bahkan Dajjal pun akhir zaman itu kocar-kacir. Setelah mohon nikmat aman kepada Allah, warzuq ahlahu, dan berilah ya Allah penduduk tempat ini nanti minas samarati, nikmat berupa buah-buahan. Dan ini pun dikabulkan oleh Allah. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, terkhusus mereka-mereka yang beriman kepadamu dan hari kiamat. Allah jawab, qala wa man kafara fa umatihi qalila, yang kafir ku beri sedikit. Summa ataruhu ila adzabinar, kelak kupaksa masuk ke dalam neraka. Wa bi'sal masir, neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan Allah selamatkan dan jauhkan kita dari siksa api neraka. Kalau melihat doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah berhijrah pun beliau juga melaksanakannya. Imam Bukhari menyebutkan doa yang sangat terkenal. Ketika menjejak Yathrib tahun 622 Masehi atau dalam peristiwa hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di antaranya, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berilah barokah untuk tempat kami. Oleh karena itu tempat kita, Pak, yang belum didoakan oleh Nabi siapapun, elok dan layak untuk sering kita doakan. Mriki niku kelurahan apa? Dalam Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten
Sidoarjo. Provinsi, negara, benua, dunia, jangan akhirat, belum mati kita ya. Marilah kita doakan tempat kita dari lingkup yang paling sederhana, yaitu keluarga, menginjak ke yang lebih jauh, menginjak ke yang lebih luas, dan yang lain sebagainya. Jadi jangan dipaido terus, Pak. Dulu para nabi memohon keamanan, sehingga kita pun demikian. Kalau melihat setelah peristiwa hijrah, baginda Nabi setelah berdoa kemudian melaksanakan aktivitas yang banyak, pada satu saatnya nanti beliau membentuk piagam Madinah. Kemudian menyatukan berbagai macam keyakinan dan suku yang ada di tempat tersebut tanpa memadukan akidahnya, tapi membentuk sebuah komunitas yang kuat dalam rangka stabilisasi tempat. Namun nanti karena pengkhianatan orang Yahudi membentuk instabilisasi sehingga harus terusir dari sana. Jadi nikmat aman ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kalau ada tempat yang sedang berperang, kalau ada tempat yang sedang ada bencana alam, kalau ada tempat yang sedang banyak sekali ujian, ini aman sedikit berkurang. Dan kita tidak menginginkan yang demikian. Mari untuk kita jaga keamanan. Mudah-mudahan negeri kita mendapatkan barokah, rakyat pun dijadikan istiqomah, pemimpin pun mendapatkan hidayah. Allahumma amin. Setelah menyinggung nikmat pertama dari kebahagiaan berupa nikmat aman, dawuhnya Nabi yang kedua dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi, mu'afan fi jasadi, sehat fisiknya, sehat secara lahiriah, tidak mengalami penyakit yang berarti. Situasi memang sedang seperti ini, kita tidak bisa menyalahkan dan mengkambing hitamkan siapapun. Waktu pilek niku lumrah, Pak. Tes niku nggih biasa. Tapi ngapunten maskernya saya pakai ya. Watuk kula wau. Kalau melihat situasi yang namanya sakit dan sehat itu selalu beriringan. Orang yang sakit kemudian bisa sehat. Orang yang sehat suatu saat akan mengalami sakit. Tapi kalau ditimbang-timbang siklus antara sakit dan sehat, itu lebih lama orang itu sehat daripada sakit. Nggih napa nggih? Orang yang sakit mendoakan agar dia mendapat kesembuhan. Juga didoakan. Orang yang sehat mendoakan agar yang sakit diberikan kesembuhan dan dia pun awet sehatnya. Rasulullah pernah sakit, bahkan menjelang akhir hayat beliau sakit. Kita pun juga pernah mengalami sakit. Yang lain pun yang sehat juga pernah mengalami sakit. Oleh karena itu dengan hamba itu sakit, pertama menunjukkan bahwasanya dia itu adalah makhluk bukan Tuhan. Karena Tuhan ini tidak pernah sakit. Dan menunjukkan bahwasanya Allah memiliki Asmaul Husna Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Sehingga berobat itu legal, namun berdoa itu adalah upaya terbaik yang harus kita lakukan. Ada orang hanya berobat tanpa berdoa, ya ini bisa sembuh. Bismillah. Ada orang yang kemudian berobat juga banyak berdoa. Ini maknanya luar biasa. Banyak doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masih berbicara tentang sakit, orang yang sakit itu diinginkan oleh Allah naik level agamanya, naik level ilmu dan imannya. Karena dengan sakit dosanya akan berguguran, dengan sakit dia akan mengais banyak sekali pahala. Malah orang kalau tidak pernah sakit ini ndrawasi. Enten mboten? Dalam historinya Raja Fir'aun atau Ramses yang kedua, ayah angkat sekaligus musuh dari Nabi Musa alaihissalam. Maka Raja Fir'aun ini meninggal di umur 35 tahun. Semenjak kecil tidak mengalami sakit yang berarti. Sehingga ketika berucap, yang kemudian oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nazi'at juz 30. Faqala ana rabbukumul a'la. Di atas mimbar atau singgasananya yang tinggi. Produknya Haman, Perdana Menteri sekaligus kepala pemerintahan. Arsiteknya saat itu. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena memang tidak pernah sakit. Tapi sekali mendelep di Laut Merah langsung amblas, mudar tidak hidup lagi. Kemudian oleh Allah dikemampulkan menjadi sebuah pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Maka mari kita banyak doakan yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Yang sembuh mudah-mudahan awet sehatnya. Amin ya rabbal alamin.
Yang ketiga Nabi sebutkan berikutnya, di antara bahagia itu adalah nikmat indahu qutu yaumih, bisa makan hari itu bersama keluarganya. Berbicara tentang makan ini merupakan hal yang sangat menarik. Nggih napa betul, Pak? Karena manusia itu susah untuk bisa hidup kalau memang tidak ada makanan. Dan ini dari destinasi yang ada, orang Indonesia itu makanannya bermacam-macam. Dan lidahnya itu kaya. Ya. Dan di depan saya ini ada ahlinya rupanya. Ya. Kalau berbicara tentang makan, yang membedakan itu hanya toppingnya. Bahan dasarnya sama. Selera itu memang berbeda dan relatif. Tangan pun relatif. Tapi kalau melihat nasi dan bahan pokoknya, toppingnya saja yang membedakan. Dulu para salafus soleh, orang-orang yang seakan-akan sudah membeli surga, yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat sederhana dalam berkonsumsi. Umar bin Khattab diriwayatkan dalam banyak sekali sirah beliau. Ketika ngunjuk susu, madunya nanti. Dan juga sebaliknya. Saat ini kan boten. Susune 3/4 gelas. Ki ono madu 5 sendok. Tambah ono ndok 5. Tapi sing bebek ya ubleken. Ya enggak apa-apa. Satu saat diperlukan. Kita makan enak terus silahkan. Kita makan enak terus silahkan. Kalau kita mampu dan seterusnya. Tapi kita harus melihat ternyata masih banyak orang yang belum seberuntung kita. Memang kalau dibandingkan dengan negeri-negeri nyuwun sewu, yang tingkat kemakmurannya itu lebih dari negeri kita, Eropa dan yang lain sebagainya, mayoritas di sana. Itu seakan-akan kita itu masih begini. Tapi kalau dibandingkan dengan negeri yang kemudian nasibnya belum seberuntung kita, banyak aktivis kemanusiaan itu yang kemudian memposting sesuatu, Pak. Ada air, mereka langsung kemudian bersyukurnya setengah mati. Ada makanan, bahkan gelepung nih kalau diwenyet-wenyet, diuncal nih diuyak. Ada orang yang perutnya kecil, buncit, kemudian tinggi, kepalanya besar, busung lapar. Ternyata masih banyak orang yang seperti itu. Yang ini di luar jangkauan pikiran kita. Oleh karena itu, makan wajib untuk kita syukuri. Dari mananya harus jelas status halal dan kemudian baiknya. Prosesnya pun harus kita ngerti bagaimana kemudian ada berkonsumsi dalam agama. Setelahnya pun wajib untuk menimbulkan hal yang baik. Puncaknya adalah peribadatan penghambaan kepada Allah. Karena makan ini hanya sebagai bentuk wasilah atau kemudian lantaran saja. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innal ju' bisaddoji. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar. Lapar ini adalah seburuk-buruk keadaan. Kalau Nabi saja berlindung, kita pun juga patut untuk berlindung. Karena berbicara tentang lapar, ini satu kondisi yang nanti efeknya itu kalau orang tidak nyebut, itu banyak menimbulkan perbuatan negatif, Pak. Oleh karena itu siapapun dari keluarga kita, baik istri, baik putri, baik menantu dan yang lainnya, upayakan di rumah itu harus ada makanan. Apapun itu bentuknya. Nyun sewu istilahnya orang Jawa niku damel lek-lek. Karena kalau makanan ini sudah tidak ada, ini berat hidup akan bisa dilalui. Jangan bayangkan, Pak. Kundur saking aktivitas, pulang nggak ada apa-apa. Kemudian keluarga diminta tolong, jawabannya nganyel nih. Ini rasanya ndrodok panas. Ya kalau sekarang mencolot warkop, mencolot depot dan yang lain, zaman dulu nggak ada yang dipencoloti, Pak. Zaman dulu tidak ada. Oleh karena itu mari untuk kita jaga keluarga kita, untuk kita jaga bil khusus diri kita dari yang namanya rasa lapar. Oleh karena itu suami itu ketika makan istrinya pun makan, ketika berbusana istrinya pun demikian. Juga bahkan ketika berteduh atau kemudian tinggal istrinya pun juga demikian, beserta keluarganya pada umumnya. Jadi mari kita jaga nikmat ini, nikmat berupa aman, nikmat berupa sehat, dan nikmat berupa bisa makan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah dan terus mendapatkan sampai dengan akhir hayat. Jalanallahu ayyakum minasyakirin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur.
Amin ya mujibasa sa'il. Tapi karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6, sampai di sini dulu kisah hijrah kita. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih kurangnya mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana. Mari kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشمس ماني شايفة شيء، فإذا كتبت شيء ما حرد عليكم.